sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Senab jamaah Majlis Ta'lim Jamiah Islamiyah Syarah Hikam yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Syarah Hikam, masih membahas tentang pujian, sanjungan yang diberikan oleh orang-orang terhadap seorang mukmin, itu harus bagaimana disikapinya. Kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang percaya bahwa kita ini tidak punya apa-apa, la haula wala quwwata illa billah, bagaimana kita menyikapi pujian, menyikapi sanjungan-sanjungan yang datang kepada kita dari orang-orang. Saya tahu di sini orang terpuji semua ya, yang disanjung-sanjung sama followernya, sama murid-muridnya. Bagaimana kita menyikapi pujian-pujian, sanjungan-sanjungan. Pembahasan yang lalu sudah dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu lidhanni ma indan nas. Orang yang paling bodoh itu orang yang mengalahkan apa yang sudah meyakinkan dalam dirinya cuma gara-gara dugaan-dugaan yang dilakukan oleh orang-orang. Orang-orang itu kan cuma menduga kita baik, cuma menyangka bahwa kita itu cakep dalam waktu-waktu tertentu, sejam, 2 jam, 4 jam, 5 jam lagi ngajar kelihatannya cakep semua tuh. Itu kan cuma dugaan-dugaan aja. Padahal kita yang lebih tahu tentang diri kita. Lebih dari 5 jam itu, ya sisanya itu yang tahu kita ya cuma kita doang. Kadang-kadang istri kita aja nggak tahu gimana jeleknya kita. Nah, kita yang udah yakin benar-benar tahu cacat, keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan kita, ini harusnya lebih memenangkan keyakinan kita. Yang kita serba kurang, kita itu serba banyak cacat-cacatnya, ini sangat meyakinkan kita sendiri yang tahu. Ini nggak boleh dikalahkan hanya cuma dengan dugaan-dugaan orang yang kemudian melahirkan sanjungan-sanjungan. Jadi orang-orang yang nyanjung itu, orang-orang yang memberikan pujian-pujian, dia hanya melihat sepintas saja, hanya melihat sebagian kecil dari apa yang ada dalam diri kita. Belum nanti jeroan-jeroannya, kalau dikorek semua, wah aib semua, cacat semua itu. Jadi singkatnya, kesimpulan dari makalah yang kemarin itu, jangan kita merasa tertipu, jangan kita merasa kemudian cepat tersanjung karena pujian-pujian itu. Nah, kalau terjadi lagi bagaimana? Kalau terjadi lagi, maka ini ada tips dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin.
idza atlaqas tsanaa 'alaika wa lasta bi ahlin fa athni 'alaihi bima huwa ahlu. Idza atlaqas tsanaa, ketika dia Allah melepaskan, irsal atlaq itu artinya melepaskan at-tsanaa akan pujian 'alaika atasmu, walasta dan padahal engkau bukanlah bi ahlin orang yang ahli, bukanlah pemilik yang pasti, bukanlah pemilik yang semestinya. Ketika terjadi seperti itu, fa'athni alaihi, maka hendaklah engkau memuji alaihi atas Allah, bima huwa ahluh, dengan sesuatu, dengan apapun yang Allah itu ahluhu, lebih ahli atau lebih layak. Allah yang lebih layak memiliki pujian. Kalau Allah melepaskan pujian-pujian, melepaskan pujian melalui lisan orang-orang, melalui lisan manusia yang menyanjung kita, padahal kita itu nggak pantas dengan pujian-pujian itu, maka segera pujilah Allah. Alhamdulillah, maksudnya segeralah puji Allah. Alhamdulillah kita ini bukan alhamdulillahnya orang umum lagi, tapi alhamdulillahnya lebih dalam lagi. Alhamdulillah yang artinya itu bukan hak saya, itu bukan milik saya pujian-pujian itu, tapi itu milik Allah. Karena sungguhnya saya nggak pantas dipuji sebagai orang yang bijak, atau orang yang pandai, atau orang yang rajin, bijak, pandai, rajin, apalagi pokoknya ya soleh, tutur katanya baik, padahal itu nggak layak buat kita. Maka segera alhamdulillah, artinya alhamdulillah di sini langsung memuji Allah, karena yang layak mendapat pujian itu semua adalah Allah. Ini secara umum demikian. Secara umum memang harus dikembalikan alhamdulillah. Alhamdulillah di sini bukan alhamdulillah orang umum yang tadi saya katakan. Jangan alhamdulillah itu artinya alhamdulillah gua masih baik di depan orang-orang. Bukan begitu. Itu kan orang umum. Tapi alhamdulillah di sini lebih dalam lagi. Alhamdulillah artinya segala puji milik Allah. Nggak ada pujian milik aku tuh, aku nggak punya pujian apa-apa, aku nggak layak menerima pujian. Itu artinya udah kita nafikan benar-benar bahwa tidak ada yang layak buat diri kita pujian itu. Salah semua orang ngomong itu. Orang muji-muji saya alim, bijak, soleh, tutur katanya baik, salah semua. Karena sejatinya saya nggak punya sifat-sifat itu. Segala puji hanya milik Allah. Jadi ini pujian alhamdulillah di sini syukur lisan ya. Syukur lisan di sini bukan syukur lisan orang-orang umum lagi, tapi udah benar-benar mengembalikan bahwa saya hina, saya tidak layak mendapatkan pujian-pujian itu. Al-mu'minu huwallazi la yara nafsahu ahlan. Yang namanya seorang mukmin, dia adalah alladzi la yara nafsahu ahlan. Orang yang tidak melihat bahwa dirinya itu layak, dirinya itu ahli li ayyumdaha, untuk dipuji. Au yuthna alaihi, atau di alam ya dipuji sama juga. Lianna mujibati dzalika, karena yang menyebabkan itu, menyebabkan pujian itu laisa lahu minha, tidak ada itu lahu bagi mukmin, minha dari mujibat, dari penyebab pujian tidak ada apa syai'un sesuatu. Kama taqaddama, sebagaimana telah lalu pembahasan yang telah lalu. Fa idza atlaqallahu ta'ala alsinatan nasi, maka ketika melepaskan siapa Allah akan lisan-lisan, akan lisan-lisan manusia, bitsana'i alaihi, bitsana'i dengan memuji alaihi atas mukmin, wala ahliyata fihi, dan tidak ada kelayakan fihi di dalam si mukmin, lidzalika untuk pujian, fayambagi ayya'rifal haqqa li ahlihi, maka seyogianya si mukmin, seyogianya dia mengenal bahwa al-haqqa li ahlihi, bahwa yang hak li ahlihi itu adalah untuk yang ahlul haq, untuk yang layak terhadap kebenaran. Fayastamilu nafsahu bitsana'i 'ala Allah, fayastamilu, maka menggunakan si mukmin nafsahu akan dirinya bitsana'i, dengan memuji Allahi kepada Allah Ta'ala, bima huwa ahluhu, dengan sesuatu yang Allah itu ahluhu, layak atau memiliki, ma liyakuna dzalika syukron li nikmati itlaqil alsinah, supaya ada itu semua menjadi syukur untuk nikmat terlepasnya lisan orang-orang bitsana'i alaihi, dengan memujinya, min ghairi istihqaqin, dengan tanpa berhak lidzalika untuk pujian, wala lithubuti ahliyatin, dan juga
dan juga tidak sebab tetapnya kelayakan. Seorang mukmin itu selalu memandang dirinya itu tidak layak dipuji. Atau dengan kata lain, seorang mukmin itu adalah orang yang tidak pernah melihat dirinya itu pantas. Orang mukmin itu pasti melihat bahwa dirinya itu tidak pantas dipuji. Atau orang mukmin itu orang yang melihat bahwa orang yang tidak pernah melihat bahwa dirinya itu pantas dipuji. Tidak pantas. Karena yang membuat dia itu dipuji sama orang itu sesungguhnya bukan punya dia, itu punya Allah. Kekayaan ya punya Allah, kemudian hati yang lapang ya punya Allah, tutur kata yang baik jadi Allah juga asalnya, ilmu yang segudang dari Allah juga semuanya, itu semua dari Allah. Penyebab pujian-pujian kan semua dari Allah semua itu datangnya. Dia sendiri lahir nggak tahu apa-apa, la ya'lamuna syai'a, la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita, itu kita nggak tahu apa-apa. Nggak bawa baju, nggak pakai apa-apa, yang nggak pakai benar-benar telanjang, benar-benar nggak ada yang nutupin kita, itu kan artinya kita benar-benar hina, nggak punya apa-apa. Terus kemudian Allah berikan yang bisa menutupi kita, kemudian yang bisa memperindah, yang bisa membuat orang-orang memuji kita, semuanya datangnya bukan dari kita tapi dari Allah. Maka seorang mumin ketika dipuji langsung ingat, dulu itu saya nggak punya apa-apa, telanjang ya, orang-orang pada ngetawain saya telanjang lahir, orang-orang pada bahagia ya, saya juga nangis sendiri, saya nggak punya apa-apa. Allah yang membuat saya kemudian punya sifat-sifat yang mereka manusia menjadi memuji saya, itu semua asalnya dari Allah. Harus dikembalikan, segera dikembalikan pada Allah. Ini untuk wujud syukur. Syukur yang pertama adalah karena Allah melepaskan atau Allah mengendalikan lisan orang-orang itu untuk memuji si mukmin, memuji kita. Allah mengendalikan lisan orang-orang itu untuk memuji kita. Nah, syukur yang kedua, bahwasannya kita sadar betul bahwa itu bukan hak kita pujian itu. Pujian itu hak Allah, karena semuanya memang dari Allah. Asalnya itu mujibat, di sini maksudnya penyebab, faktor yang membuat orang-orang muji kita itu sama sekali bukan dari kita. Semuanya dari Allah. Nah, kita nol semuanya, kita nggak punya apa-apa. Nah, dari sini seringlah kita memuji Allah dengan syukur lisan, kemudian dengan syukur hati kita, dan juga dengan syukur anggota badan kita. Syukur dengan tiga komponen itu sebagai bukti bahwa kita memang tidak punya apa-apa, nggak layak dipuji. Jamaah rahimakumullah, di pembahasan yang lalu dikatakan bahwa kalau ada orang memuji kita, maka segera waspada, karena di antara pujian-pujian itu ada orang yang memang pujiannya itu bohong, benar-benar bohong. Bohong, dia pengen jilat kita gitu, bohong. Tinggalin aja. Ya kalau nggak tinggalin, ya kalau perlu dipedesin. Ente nggak ada recehan saya, misalnya. Ente mau bunuh saya ya, muji mulu, ngalem mulu dari kemarin, nggak pernah ngoreksi. Bunuh saya ya, tinggalin aja orang itu. Ada yang seperti itu. Memang kita dianjurkan untuk meninggalkan orang seperti itu. Atau boleh jadi betul yang keluar dari mulut mereka, pujian-pujian itu boleh jadi betul, tapi langsung kita kembalikan juga bahwa kita tidak layak untuk menerima itu. Jadi ada kehati-hatian di sini, waspada, hati-hati dah kalau sering dipuji. Pokoknya hati-hati kalau sering menerima sanjungan-sanjungan, itu harus hati-hati. Ini pesan ini untuk orang-orang derajat tertentu yang disebut dengan zuhad atau orang-orang yang ahli zuhud. Ini derajat tertentu, ketika dipuji maka dia khawatir, takut, was-was kalau pujian itu nanti membuat dia jatuh di hadapan Allah. Pesan-pesan yang kemarin itu untuk makom ini, untuk makom zat. Karena likulli maqamin maqal. Setiap makom itu
ada pesannya masing-masing. Tapi nanti untuk orang yang di atasnya ahli zuhud atau zuhad, di atasnya zuhad, ini udah nggak kelasnya lagi nasihat-nasihat itu. Jadi orang yang ahli ya al-arif billah, ahli ma'rifat yang benar-benar mengenal Allah, itu udah nggak khawatir, dipuji aja udah nggak khawatir. Seperti segitu iya ya. Seperti Nabi, ya Nabi dipuji. Kemudian nanti ada cerita seperti guru-guru mursyid atau guru-guru sufi, imam-imam tasawuf ini dipuji oleh murid-muridnya dengan syair, dengan dengan pujian-pujian yang indah. Udah nggak merasa khawatir dan nggak merasa was-was dengan pujian ini, karena memang tingkatnya udah bukan zuhad, udah bukan ahli zuhud, tapi udah arif, udah orang ahli ma'rifat. Nah berikut ini pembedaannya nih. Ini pembeda antara ahli zuhud dengan ahli ma'rifat. Az-zuhad idza mudihu inqabadu li syuhudihim ats-tsana'a minal khalqi. Orang yang zuhud, orang para ahli zuhud, zuhad jamanya zahid, sama kayak tolib, tulab. Orang-orang yang zahid, orang-orang yang zuhud, idza mudihu, ketika mereka dipuji, inqabadu, maka mereka akan merasa sumpek, sempit, maksudnya merasa sulit. Li syuhudihim ats-tsana'a minal khalqi, karena mereka menyaksikan penyaksian mereka pujian itu dari makhluk. Wal arifuna, adapun orang-orang ahli ma'rifat, orang yang mengenal Allah, idza mudihu, ketika mereka dipuji, in basatu, maka mereka merasa lapang. Maksudnya lapang itu senang. Li syuhudihim, karena penyaksian mereka, dzalika minal malikil haqqi, pujian itu minal malikil haqqi, dari Allah yang maha memiliki, yang hak, atau Allah yang maha raja dan juga yang hak. Perbedaannya, orang zuhud itu kalau dipuji memang khawatir, takut was-was, karena ngapa orang-orang yang muji saya nggak pengen dipuji sama orang, saya pengen dipuji Allah saja. Ini pujian orang-orang ini bisa bikin saya jatuh, pujian orang-orang ini bisa bikin saya lalai, terbujuk, kemudian saya terlena dan lupa sama Allah. Saya nggak mau dipuji, akhirnya dia jauhin orang-orang itu. Atau kadang-kadang ngomong pedes sama orang itu, nggak mau dipuji. Ini orang ahli zuhud atau zahid. Beda halnya dengan al-arif, beda halnya dengan orang-orang yang mengenal Allah. Perbedaan-perbedaan ini sering dibahas oleh Imam Ibnu Athaillah. Orang yang ahli zuhud atau zahid, seorang yang zahid ini di bawah derajatnya, di bawah arif. Orang yang zahid ahli ibadah, kemudian semua waktunya hampir dipergunakan untuk mengabdi kepada Allah. Memang masih melihat itu, memang masih melihat ada makhluk, ada Allah. Ada makhluk, ada Allah. Ini makhluk, kaitannya dengan pujian, ini makhluk, di tukang ngibulin gua nih, muji mulu, bohongin gua mulu, yang begini nih nggak beres nih. Itu zahid masih begitu, masih khawatir dengan pujian. Tapi kalau al-arif udah nggak ngelihat ada makhluk. Kalau zahid, saya ulang, kalau zahid masih melihat ada makhluk, ada Allah, Khalik. Itu kalau zahid. Jadi khawatir kalau di hadapannya dia ini ada makhluk kemudian muji dia. Tapi kalau arif udah tidak melihat bahwa itu makhluk. Artinya meskipun itu secara wadak, secara jasmani itu makhluk, tapi dia melihat di situ ada Allah. Itu arif. Orang-orang tasawuf bilang al-arif yarallaha fi kulli syai'in. Orang yang mengenal Allah itu melihat Allah dalam segala sesuatu. Ahli ibadah atau zahid, ahli zuhud, ini masih melihat bahwa bencana, ya bencana, namanya bencana, kita harus sabar. Nikmat, ya nikmat ya kita harus syukur. Masih melihat di situ. Jadi bagaimana ya, nikmat itu mungkin karena nikmat, itu mungkin karena ibadah kita, atau bahkan karena syukur kita yang sebelumnya. Bencana, musibah itu mungkin karena dosa-dosa kita.
dosa-dosa kita, kemudian Allah membalas dengan musibah itu. Masih melihat begitu kalau ahli ibadah atau ahli zuhud. Tapi orang arif udah nggak melihat begitu. Orang arif sudah melihat bahwa itu semua Allah. Dalam segala apapun bentuknya, itu musibah atau nikmat, bentuknya itu maksiat atau taat, dia melihat ada Allah di situ. Al-arif yarallaha fi kulli syai'in. Dia melihat Allah dalam segala sesuatu. Kaitannya dengan pujian ini, orang makrifat, orang yang arif mengenal Allah, ketika dipuji, ya dia senang aja, senang. Cuma senangnya lain, bukan kayak senang orang yang demen banget disanjung, bukan. Senangnya karena melihat bahwa di situ Allah sedang berperan, bahwa di situ memang yang muji adalah Allah melalui lisan ini. Tapi nggak tersanjung dan juga nggak terbujuk, terlena, tapi langsung mengembalikan bahwa itu Allah semuanya. Mereka menyaksikan bahwa di situ ada Allah yang sedang menggariskan takdirnya, ada Allah yang sedang menjalankan skenarionya. Cara sekarang, Allah yang sedang berperan itu. Secara umum memang demikian. Orang arif itu selalu melihat bahwa segala sesuatu di situ ada Allah. Dia melihat bahwa dalam hujan itu ada Allah, dalam gempa itu ada Allah, dalam nikmat itu ada Allah, dalam rezeki itu ada Allah, semuanya melihat. Bisa dikatakan orang arif ini sudah sampai pada titik nol. Kalau dia sampai pada titik nol, dipakein apa aja, ya dia udah nggak ada kecenderungan apa-apa. Cenderungan untuk tersanjung, terbujuk juga enggak, ya. Kesel juga enggak nggak bakal. Karena udah sampai pada titik nol ini. Taqaddama anna zuhada fi ghaibatinanillah. Telah lalu bahwasannya ahli zuhud, bahwasannya para zahid fi ghaibatinanillah itu gaib, menghilang dari Allah. Artinya tidak bisa menyaksikan Allah Ta'ala. Fahum la yushahiduna illal khalqa, maka mereka tidak menyaksikan kecuali makhluk. Faidha mudihu, maka ketika zuhad itu dipuji, wa uthniya alaihim, dan di alam mereka dipuji mereka, syahidu dzalika minal khalqi, mereka menyaksikan pujian itu dari makhluk. Fanqabadu, maka susahlah mereka inda dzalika, ketika itu, ketika dipuji. Liannahum, karena sungguhnya mereka ya khafuna fawata nasibihim min rabbihim, mereka takut akan luputnya bagian mereka dari Tuhan mereka. Li ajli ma yatawaqqauna minal igtirar, karena alasan sesuatu yatawaqqauna yang mereka berharap minal igtirari, yakni berupa bujuk rayu atau ketertipuan. Bidzalika sebab madah. Ini yang tadi sempat kita singgung, sempat kita bahas. Orang ahli ibadah atau zahid itu memang masih melihat makhluk. Dipuji ya benar-benar, yang muji dia itu orang, yang muji dia itu ya pengikutnya, atau yang muji santrinya, orang tua murid misalnya, semua yang muji itu makhluk, masih melihat itu. Maka ketika dipuji langsung buru-buru, astagfirullahaladzim, ini saya bisa terbujuk nih, saya bisa tertipu dengan pujian-pujian ini. Langsung dia buru-buru istighfar, langsung dia buru-buru sadar, khawatir kalau terlena dengan pujian ini, khawatir kalau terlena dengan pengalem-pengalem ini, dengan kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh orang, khawatir dia lupa sama Allah. Ini orang zuhud, zahid. Nah, tapi kalau orang arif enggak, wal arifun hadiruna ma'a rabbihim. Tetapi orang-orang arif yang mengenal Allah itu hadir bersama Tuhannya. Fahum la yushahiduna ma'ahu ghairah. Maka mereka tidak menyaksikan bersama Allah ghairahu, akan selain Allah. Fa idza mudihu syahidu athana'a min rabbihim, maka ketika mereka dipuji, mereka menyaksikan pujian min rabbihim, dari Tuhan mereka. Fan basatu lidzalika, maka mereka senang dengan itu. Wa kana dzalika mazidan fi halihim, dan ada kesenangan itu membuat tambahan fi halihim, dalam ahwal. Ahwal itu keadaan batin, keadaan hati, dengan keadaan mereka. Wa maqamihim, dan maqam mereka, li ghaibatihim an anfusihim, karena hilangnya mereka an anfusihim, dari diri mereka.
an anfusihim, dari diri mereka. Ini bedanya. Orang ahli ibadah, kalau kita yang mana nih? Ahli ibadah kagak, ahli kagak. Paling enggak dengan membaca ini ya, dengan membaca kisah-kisah atau pelajaran-pelajaran yang membahas orang zahid dan orang arif, insya Allah kita ketularan. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Kita paling enggak ketularan ya, karena sering kita baca. Husnuzon kita dengan baca hikam ini, walaupun kita belum sampai makom-makom yang tadi disebutkan, insya Allah kita akan ketularan. Amin. Orang ahli ibadah yang kita kenal dengan zahid tadi, zuhud, ini dia hilang dari Allah, ghaibah anillah. Dia hilang dari Allah. Artinya hilang dari Allah memang bergulat dan berkutat dengan makhluk aja. Ini saya dan itu makhluk itu harus dicurigai, hati-hati. Karena makhluk itu kadang-kadang suka muji, saya dibikin terlena, hati-hati. Maka saya harus jauhin pujian-pujian itu. Karena dia memang ghaibah anillah, dia hilang dari Allah. Artinya hilang dari Allah, dia tidak melihat Allah hadir di situ. Itu ahli ibadah begitu. Ahli zuhud atau zaid. Tapi kalau arif, orang yang mengenal Allah, itu ghaibah anil khalqi. Kalau ahli zuhud ghaibah anillah, dia hilang dari Allah, artinya nggak melihat Allah. Nah, tapi kalau ahli marifat arif, ini ghaibah anil khalq, hilang dari makhluk. Dia nggak ngeliat bahwa itu makhluk. Yang muji dia ya bukan makhluk. Itu Allah sedang memuji melalui lisan makhluknya. Nah, kalau begini, maka ini akan menambahkan makom atau menambahkan keadaan batinnya itu lebih cakep lagi. Kenapa? Dengan melihat bahwa barusan Ustadz Anis muji saya, Ustadz Omen muji saya, tapi saya nggak ngeliat bahwa itu Ustadz Omen, tapi Allah lagi muji. Ustadz Anis lagi muji, benar-benar. Artinya kalau saya nggak ngeliat Ustadz Omen, saya nggak ngeliat saya juga. Kenapa demikian? Karena yang muji saya dan saya sama-sama makhluk. Sama-sama makhluk. Terus gimana? Ya berarti Allah lagi muji Allah begitu. Udah nggak ngelihat, benar-benar udah nggak ngelihat. Jadi dikembalikan. Makin makin dia merasa hilang dari makhluk. Ini yang memuji saya bukan makhluk. Begitu juga dia hilang dari dirinya, karena dirinya makhluk juga. Hilang dari dia, makin dia hilang dari makhluk, dari orang yang muji dan juga dari dirinya, maka makin tinggi ahwalnya, maka makin bagus ahwalnya, makin tinggi makomnya, karena sudah tidak melihat bahwa itu makhluk sedang memuji makhluk, tapi itu Allah lagi memuji Allah. Itu kadang-kadang digocek begitu tuh kita tuh. Jadi kelihatannya itu ya makhluk dengan makhluk, kelihatannya itu adalah manusia dengan manusia, tapi sebenarnya di situ Allah. Ini kalau diterusin ya kadang-kadang jadi ya gitu. Ya Allah muji Allah. Iya, tidak ada di kamar, tidak ada Omen, ada Allah. Jadi begitu, sejenar jadinya. Pada tataran tertentu, ya pada tataran tertentu betul itu. Tapi untuk tataran lainnya yang memang tidak harus kita sampaikan, itu salah juga kita menyampaikan seperti itu. Ahwal keadaan batin, makin dia merasa hilang dari dirinya dan hilang dari makhluk, dia hanya hadir bersama Allah. Dan kalau sudah bersama Allah, berarti yang lain itu hilang. Sebagaimana kalau sudah ada matahari, maka lampu-lampu nggak ada yang bercahaya, semua kalah cahaya. Semakin dia seperti itu, maka semakin ahwalnya semakin baik, keadaan batinnya semakin baik, makomnya juga semakin tinggi. Jadi pujian gimana? Nggak, pujian untuk orang-orang arif ini senang, malah orang arif dipuji senang. Bukan senangnya karena senang orang awam, bukan senangnya karena
ya pengen di alam aja, gila hormat bukan, tapi senangnya karena di situ dia tidak melihat bahwa dia ada dan orang yang muji ini ada. Dia hanya melihat di situ Allah saja. Itu ahwal yang seperti itu kemudian membuat makomnya makin tinggi. Pujian-pujian kepada orang-orang arif ini kadang tetap, makanya guru-guru mursyid atau guru-guru tasawuf kalau dipuji ya senyum-senyum aja, senyum-senyum dan nggak ngelarang muridnya muji. Bukan berarti mereka yang mulia ini gila sanjungan, bukan, tapi memang sedang ahwalnya sedang membaik, makin baik ahwalnya, bahwa keadaan hatinya benar-benar bersih, tidak ada makhluk, dianya juga sampai dianya juga tidak ada, maka di situ hanya ada Allah, dia menyaksikan hanya ada Allah saja, maka makin tinggi juga makomnya. Ya puncaknya yang tadi disebutin ya makom fana itu, fana hilang artinya memang sudah tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Kana ba'dhum, ada sebagian al-arifin sebagian orang-orang arif ini yumdahu, itu dipuji, wa huwa apa tuh, sakitun, diam, wa huwa sakitun, sakitun bukan sakit ya, diam, wa huwa sakitun, dan dia diam. Faqila, maka dikatakan, ditanyakan lahu kepada ba'dihim fi dzalika, dalam itu, kenapa kau diam aja, dipuji kok nggak nolak, dipuji kok senyum-senyum aja, bukannya orang yang muji ini bukannya dijauhin kok diem-diem aja. Faqala, maka menjawab sebagian ba'duhum, sebagian arifin, wa ma alayya min dzalika walastu agladu fi nafsi balastu fil bayyin. Mereka menjawab, wa ma alayya min dzalika, dan tidaklah ada itu atasku min dzalika, dari itu semua. Maksudnya itu semua emang nggak ada, emang bukan punya saya kok itu. Walastu agladu fi nafsi, dan saya tidak salah, tidak golat itu ya tidak salah, fi nafsi dalam diri saya, balastu fil bayyini, tapi tidak juga saya itu dalam satu yang nyata. Wal mujri atau bisa juga ya wal mujri aja, wal mujri wal musna alaihi, wal mujri dan yang memberlakukan, wal musna alaihi dan juga yang dipuji, Allahu azza wa jalla, hanyalah Allah azza wa jalla. Iya, saya dibilang memiliki pujian itu atau sifat-sifat itu enggak juga, emang itu bukan sifat saya yang dia bilang. Tapi saya, kalau saya dibilang saya keliru juga saya enggak keliru. Nah, saya itu juga balastu fil bayyin, tapi saya juga tidak dalam sesuatu yang nyata, maksudnya saya juga enggak ada, ya udah saya diam aja. Itu semua Allah yang sedang memberlakukan pujian itu, dan yang dipuji sebenarnya bukan saya, tapi yang dipuji adalah Allah. Itu orang arif tuh. Ketika ditanyakan, kenapa kok guru dipuji kok diam-diam aja, dipuji kok nggak nolak. Kalau ada guru yang seperti ini, bukan berarti gila pujian, tapi memang lagi ahwalnya lagi baik dan makomnya lagi tinggi, karena udah benar-benar merasa tidak ada yang muji juga bukan makhluk, dan yang dipuji juga bukan makhluk, bukan dia, Allah semua yang sedang memperjalankan situ. Mujri di sini yang sedang memberlakukan, Allah yang sedang memberlakukan itu semua. Kan permasalahannya di situ hadirin. Permasalahannya itu di sudut pandang bahwa zahid, orang yang zuhud itu masih melihat bahwa itu makhluk yang muji dia, dan masih melihat bahwa aku ini makhluk dan aku ada. Kesalahannya di situ. Tapi kalau sudah tidak melihat bahwa yang memuji makhluk dan yang dipuji adalah makhluk, udah lepas itu dia semua. Kalau udah seperti itu, orang-orang arif sudah sampai pada tahap itu, maka udah nggak masalah dipuji, karena yang dipuji juga bukan makhluk tapi Allah, yang memuji juga sebenarnya bukan makhluk tapi Allah. Ini kalau udah sampai sini, saudara, setan paling susah godain. Susah, orang udah hilang, dia udah ghaibah anil khawf, dia sudah hilang, sudah apa selain hilang, sudah sirna dari makhluk, termasuk dari dirinya. Makhluk itu bukan hanya orang yang muji atau bukan hanya orang yang di depan dia, dirinya aja udah hilang. Ya udah hilang, setan gimana godainnya? Setan itu bisa masuk kalau seseorang masih merasa ada dirinya, ada aku ibadah,
ya Allah mohon berikan ampunan pada aku. Udah masih ada akunya. Aku sholat ya Allah, aku puasa ya Allah, maka mudah-mudahan puasaku ini bisa engkau balas, karena puasa itu milikmu, maka engkau terserah mau balas bagaimana. Kalau masih ada aku, setan masuk di situ. Ya setan itu ya masuknya dengan berbagai macam cara, meskipun biasanya dengan dua cara biasanya dia. Cara yang pertama suruh ninggalin kewajiban, laksanakan keharaman. Itu cara pertama biasanya. Kewajiban tinggalin aja, yang haram-haram laksanain aja. Kalau ustadz biasanya nggak mau ya, nggak mau orang keharaman disuruh kerjain, kata setan kewajiban suruh tinggalin, ustadz pasti nggak mau. Nah ustadz tetap kewajiban dilaksanain, keharaman dijauhin, ditinggalin tetap. Setan datang lagi bilang cakep, udah terusin begitu aja, cakep udah terusin ustadz, emang nggak ada lagi di sini ustadz yang kayak ente. Datang lagi. Masuknya di situ dia. Masuknya di situ. Tetap setan tetap datang lagi. Nah, ini ustadz ya, ini ustadz kalau masih aku ibadah, aku puasa, masih menganggap bahwa aku itu ada, nah masih gampang maksudnya. Tapi kalau udah hilang ghaibah anil khalq, sudah hilang, sudah sirna dari makhluk, termasuk dari keakuannya, setan udah nggak bisa masuk, udah susah. Dan itu langsung Allah yang ambil alih. Allahu yatawallas sholihin, Allah langsung ambil alih orang-orang soleh. Kalau udah Allah yang ambil alih bosnya, setan mana berani. Kalau dia ngambil alih Allah udah nggak berani. Makanya di pembahasan yang lalu itu orang soleh, orang yang sholatnya benar-benar gitu ya, orang-orang arif itu baru wudhu aja, sekarang udah jauh. Baru wudhu aja antara dia dengan setan itu setan udah menjauh ya, sejauh bainal masyriq wal maghrib, barat dan timur. Udah benar baru wudhu doang tuh kalau orang arif. Karena udah Allah yang yatawalla, Allah yang sudah memberikan, udah yang langsung ambil alih, langsung nangani itu Allah. Kenapa Allah ambil alih? Karena udah nol tadi. Karena dia udah nol, udah menganggap saya emang nggak bisa ya Allah, saya nggak bisa. Udah nggak ada, saya juga nggak ada, engkau aja. Karena udah nol sampai titik nol, Allah ambil alih, udah selesai. Kalau udah Allah ambil alih, insya Allah beres semua. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini, amin. Orang-orang arif pada keadaan ibadah, pada keadaan-keadaan yang lain, termasuk ketika dia dipuji, ini tidak masalah, dia tidak merasa khawatir karena memang sudah tidak melihat bahwa dirinya ada, sudah tidak melihat bahwa orang yang memuji itu juga ada. Qala, mana tadi itu? Qila wa qila hadzal ma'na fil khabaril marwi. Wa qila, dan dikatakan hadzal ma'na fil khabaril marwi, hadzal ma'na bermula makna ini, arti atau pengertian seperti ini itu fil khabaril marwi, ada dalam hadis yang diriwayatkan, yang pernah diriwayatkan. Nih sabda Rasulullah, idza mudihal mu'minu fi wajhihi, idza mudihal mu'minu fi wajhihi rabban, ya apa itu? Ketika dipuji siapa mukmin fi wajhihi, di dalam wajahnya, rabban, madahal mu'minu fi wajhihi rabban, al imanu fi qalbihi, al imanu iman fi qalbihi, dalam hatinya si mukmin. Gimana itu maksudnya? Ya? Roba yarbu, jadi sama kan, roba yarbu itu sama berkembang ya, berkembang. Wa yurbis sadaqat, Allah mengembangkan sedekah, iya. Wa yurbis roba, ya roba al-iman,
ketika dipuji seorang mukmin fi wajihi, dalam wajahnya, maksudnya di hadapannya, roba al-imanu, begitu, roba al-imanu, maka berkembanglah apa al-imanu, iman. Ini mukmin yang sesungguhnya, ketika dipuji dia nggak khawatir juga, tidak khawatir, dipuji di depannya dia tidak khawatir, malah justru imannya itu berkembang fi qalbihi, dalam hatinya. Kenapa demikian? Karena mukmin melihat bahwa itu Allah yang memuji dan dia pun tidak berhak dipuji. Qala Abu Thalib Al-Makki, berkata Imam Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu, wa fihi tariqun lil arifin, wa fihi, dan di dalamnya, maksudnya dalam pujian, tariqun lil arifin, ada sebuah jalan untuk orang-orang yang mengenal Allah, orang yang marifat. Bi ayya'luwa al-imanul aliyyu, dengan cara menjadi tinggi apa al-imanu, iman al-aliyyu yang tinggi, ilal maula al-a'la, kepada Allah yang maha tinggi. Fayafrahu bidzalika limaulahu, fayafrahu, maka senanglah mukmin bidzalika, sebab itu, sebab pujian, limaulahu, senang limaulahu, kepada Tuhannya. Wa yudhifuhu ila sayyidihi, dan menyandarkan si mukmin akan pujian ila sayyidihi, kepada pemiliknya atau kepada tuannya pujian, alladzi tawallahu, yang menguasakan siapa sayyid, hu akan siapa alladzi, hu akan pujian. Fayarudda as-sun'ata, fayaruddu as-sun'ata, maka al-arif atau mukmin mengembalikan as-sun'ata, akan perbuatan, ila sani'iha, kepada yang membuat sunnah. Wa yashhadu minal fitrati fatiraha, dan menyaksikan si mukmin dari fitrah atau dari penciptaan itu, menyaksikan fatiraha, penciptanya fitrah. Fayakunu dzalika madhan lisani, maka ada apa dzalika, itu pujian semua itu, madhan, menjadi pujian, lisani, kepada pembuatnya. Wasfan lil fatiri, dan menjadi sifat lil fatiri, kepada penciptanya. La yanduru ila wasfihi, tidak melihat si mukmin kepada sifatnya, sifatnya mukmin. Wala ya'jubu bi nafsihi, dan juga tidak bangga, tidak juga bangga si mukmin binafsi, dengan dirinya. Intaha, selesai. Ya, ada orang ya cuma jalanin doang, dia cuma jalanin barang dagangan, cakep-cakep banget ini bang bajunya, ini di mana, siapa yang bikin nih, jahitannya cakep banget. Itu karena memang merasa bahwa bukan punya dia baju itu, barangnya juga bukan punya dia. Dia dibilang dipuji setinggi langit pun nggak akan merasa bahwa itu hak dia dipuji, karena itu ada yang bikin. Yang bikin bukan saya, Pak, saya mah cuma jalanin doang nih, jualin doang. Itu yang bikin Bang Uki. Itu yang bikin ya Ustadz Huda. Pokoknya semuanya itu ya ada yang buat, bukan saya mah cuma jualin doang. Maka tidak ada kesempatan buat bangga atau ujub di sini. Qultu, aku berkata, syarih ini Imam Ibnu Abbad, Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi, walil muallifi rahimahullahu qasaidu fi madhi syaikhihi, dan muallif Syekh Ibnu Athaillah maksudnya itu memiliki qasidah-qasidah, memiliki puisi-puisi fi madhi syaikhihi, dalam memuji gurunya Abil Abbas Al-Mursi, yaitu Imam Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Wa kana yunshiduha katsiran, wa kana, dan ada Imam Ibnu Athaillah muallif itu yunshiduha, mendendangkannya, menyanyikan qasidah puisi, katsiran, sering sekali, baina yadaihi, di hadapan Syekh, di hadapan Abil Abbas Al-Mursi. Wa yaqau dzalika minhu mauqian aziman, wa yaqau, dan ada, wa yaqau, dan jatuhlah apa dzalika, mazkur min madah atau qasaid, puisi pujian itu, minhu, darinya, dari muallif, mauqian aziman, itu sebagai sesuatu yang besar atau peristiwa yang besar. Wa kana yasta'idu minhu, dan ada siapa Syekh Abil Abbas itu yasta'idu minhu, minta iadah, minta ulang, minhu, dari pujian itu, ba'daha, akan sebagiannya. Wa yaqulu lahu, dan berkata Syekh lahu kepada Ibnu Athaillah, kepada muallif, fi ba'diha, pada sebagian qasaid, ayyadakallahu biruhil qudus, semoga Allah menguatkan engkau wahai muridku, wahai Ibnu Athaillah,
biruhil kudus, dengan ruh suci. Nahwa makana yaqul, semisal sesuatu yang ada yaqulu, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li syairihi, kepada penyair atau orang yang menyusun syair pujian untuk Rasulullah, Hasan bin Thabit, yaitu Hasan bin Thabit. Ma'anna hubbal madhi indahum minar radail, padahal sesungguhnya cinta pujian, cinta sanjungan, indahum, menurut mereka, maksudnya mereka di sini zuhad, ahli ibadah, minar radaili, termasuk suatu yang rendah, allati tusyabbihul fadaila, yang menyerupakan apalati akan keutamaan-keutamaan. Fa bihadzan nadhari wa syuhudi, maka sebab pandangan dan juga penyaksian ini, al-jam'i, yang semuanya, istaqama lahum min madihim li anfusihim wa athanaihim, maka berdirilah untuk mereka, min madihim, dari pujiannya, wa li anfusihim, untuk dirinya, wa athanaihim, dan pujian mereka, alaiha, kepada nafs, ma lam yastaqim li ghairihim, sesuatu lam yastaqim, yang tidak berdiri, li ghairihim, yang tidak jejak, li ghairihim, untuk selain mereka, maksudnya selain arifin, kama waqa'a li jama'atin minhum, sebagaimana terjadi li jama'atin minhum, untuk sebagian mereka. Imam Ibnu Athaillah juga sering muji gurunya Syekh Abil Abbas Al-Mursi, pujian-pujian bentuknya syair atau qasidah. Kemudian Rasulullah ada seorang penyair namanya Hasan bin Thabit yang sering muji Rasulullah, dan itu Rasulullah senang dengarnya. Sama juga Syekh Abil Abbas Al-Mursi juga senang dengar pujian muridnya. Padahal menurut orang awam, ahli zuhud tadi, zahid, ini pujian mengkhawatirkan, karena ini bikin dia terlena dan bikin dia itu lupa sama Allah. Tapi orang-orang arif enggak, bahkan kadang-kadang disuruh ulangin lagi, mudah-mudahan Allah kasih manfaat buat kamu, mudah-mudahan Allah kuatkan kamu, kuatkan jalan kamu menempuh jalan orang-orang soleh. Didoain habis memuji, kemudian doain nama gurunya. Begitu juga Rasulullah, ketika dipuji Rasulullah suka. Burdah yang asli itu kan burdah Ka'ab bin Zuhair namanya. Aslinya yang dikasih burdah itu ya burdahnya, yang dikasih burdah pertama kali ya Ka'ab. Benar-benar burdah Rasulullah. Burdah itu selendang, bentuknya garis-garis dia, garis-garis, dan memang kualitasnya ya nggak ini, maaf, maksudnya pertengahan lah, nggak terlalu mahal. Nah, dikasih burdahnya Rasulullah. Itu Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair muji Rasulullah senang dipuji. Ini bukan berarti Rasulullah kemudian pengen dipuji, demen disanjung, bukan. Terus khawatir dengan sanjungan Ka'ab, bukan. Tapi justru dalam sanjungan itu Rasulullah melihat di situ ada Allah, di situ tidak ada aku. Maksudnya udah hilang keakuannya di situ. Makin tinggi ahwal batiniahnya makin baik, makomnya makin tinggi lagi, karena menyaksikan hanya Allah aja di situ. Syekh Abil Abbas Al-Mursi juga begitu. Ketika dipuji oleh muridnya, oleh Ibnu Athaillah Sakandari, maka ulangin lagi syairnya, ulangin lagi. Itu bukan berarti demen pujian, bukan, tapi melihat bahwa bukan aku di situ, dan yang muji juga bukan muridku. Itu Allah lagi muji Allah sendiri. Jangan diplesetin nanti, buat apa sholat, masa sholat ya Allah sujud sama Allah. Jangan digituin, repot nanti kalau begitu. Karena memang kalau udah sampai tahap itu udah nggak melihat. Al-arif ya Allah fi kulli syai. Orang arif itu melihat Allah dalam segala sesuatu. Tapi bukan berarti syariat kemudian harus digugurkan, nggak perlu ada ini hamba, ini Tuhan. Kalau salah digugurkan seperti itu ya rusak semuanya. Tapi tetap harus ada yang namanya ini hamba dan Allah Tuhan, ini makhluk dan Allah Khalik, itu tetap harus ada. Karena masih ada kelas bawahnya, dan harus tetap, tatanan itu harus tetap berjalan. Kalau tidak, ya kalau kemudian diumumkan seperti itu semua, tatanan syariat gak akan berjalan, sulit nanti.
pujian-pujian ini karena mereka memandang hanya Allah saja di situ. Wa qad ruwiya dzalika an Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili wa Sayyid Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhum wa ghairuhum wa ghairu syai'in ma'anna dzalika ma'dudun indahum minas-sidqi nas-sidqil qabih wa ma dzalika illa lima dzakarnahu wa la yata'awwalu ma waqa'a lahum. Panjang nih. Mana waqa'anya lagi? Oh, dikit lagi dah. Dikit lagi. Ini juga diriwayatkan yang senada dengan ini, sama dengan ini, bahwa para guru-guru sufi itu disanjung. Itu diriwayatkan juga dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhum. Dan ma'anna dzalika ma'dudun indahum, dan itu semua dihitung, dikumpulkan di sisi mereka minasidqil qabihi, dari kebenaran al-qabihi, qabih yang buruk. Maksudnya buruk di sini ya benar, buruk untuk orang awam, untuk orang umum atau zahid tadi. Tapi kalau untuk orang-orang arif, apalagi untuk guru-guru sufi yang disebutkan, ini tidak buruk. Wa ma dzalika illa lima dzakarnahu, dan tidaklah itu kecuali karena sesuatu yang kami sebutkan. Wala yata'awwalu ma waqa'a lahum min dzalika, atau bisa juga wala yuta'awwalu, tidak bisa ditakwil atau tidak ditakwilkan, tidak ditafsirkan, ma waqa'a lahum, sesuatu yang terjadi bagi mereka, min dzalika, dari pujian itu, bima ta'awwala bihi ulama udhahir, dengan sesuatu yang mentakwil siapa ulama udhahir, ulama zahir. Madha Yusuf alaihi salatu wassalam, akan dipujinya Nabi Yusuf alaihi salam li nafsihi, untuk dirinya sendiri, wa tanaihi, dan pujiannya Nabi Yusuf alaiha, atas nafs, atas dirinya, bigoyatil hifdi wal ilmi, dengan puncak penjagaan dan juga ilmu, li adamil hajat ilaihi, karena tidak ada kebutuhan untuknya fi hadzal maqam dalam maqam ini. Wallahu taala alamu, dan Allah lebih mengetahui. Wa alamatus shadiqi fi hubbil madhi, dan ciri-ciri yang benar, orang yang benar-benar cinta kepada pujian, wa in kana sahibu hadzal maqam, meskipun dia sudah pada maqam ini, itulah yahtaju ila alamatin, tidak butuh alamat, ayyak roha damman nas, la yahtaju ila alamati alla yakroha damman nas, tidak butuh kepada satu tanda bahwa dia sahib hadzal maqam itu benci kepada pujian manusia, lahu kepadanya, min haitsu nisbati dzalika ilaihim, karena hubungan itu pujian ilaihim kepada mereka, li'annahum masrufuna fi qabdatil qudrati, karena sungguhnya orang-orang arif ini dipalingkan ke dalam genggaman kudrahnya Allah. Fayasmahu lahum wa yasfahu anhum, atau fayusmahu lahum juga boleh, maka mereka ditolerir ismah, fayusfahu lahum, dan juga di safahah, ya, di apa namanya, ya, dimaafkan, safah, digenggam, disentuh. Wala yajidu fi qalbihi alaihim, dan tidak mendapati fi qalbihi dalam hatinya, alaihim, atas mereka. Wala yasilu bi syai'in minal adza ilaihim, dan tidaklah sampai kepada suatu minal adza, dari sesuatu yang menyakitkan, ilaihim, kepada nas. Kalau orang ulama zahir itu biasanya kalau dipuji awas-was, dan kadang-kadang keluar kata-kata pedas begitu. Tapi kalau orang-orang arif nggak bisa keluar kata-kata pedas untuk orang itu, untuk orang yang muji dia. Oleh karenanya dibiarkan, tapi itu juga bukan senang dipuji, bukan gila sanjungan, bukan, tapi memang menyaksikan, sekali lagi menyaksikan hadirnya Allah, adanya Allah dalam itu, dalam pujian-pujian. Yang memuji dan yang dipuji itu Allah. Kama kila rubba ramin li bi ahjaril ada lam ajid yadan minal adfi alaih. Betapa banyak orang yang melemparkan untukku bi ahjaril ada, dengan batu-batu yang menyakitkan, lam ajid yadan, aku tidak menemukan satu tanganku, minal adfi alaihi, yang bersikap lembut, alaihi, kepada ramin, kepada yang melempar. Fa'asa yutni Allahu alayya, maka
atau ala farhil qaumi, maka mudah-mudahan Allah atau mudah-mudahan yutniullahu, Allah memperlihatkan ala farahil qaumi, atas kebahagiaan atau kesenangan kaum, fayad apa tuh? Fayadi fayudniya nun ya dal nun ya nun fayudnini ilai adna yudni, mendekatkan, fayudnini ilaih, maka Allah akan mendekatkanku ilaihi kepadanya. Betapa banyak orang yang melempari aku dengan batu dan aku tidak menemukan satupun orang yang berbelas kasihan dengan tangannya itu. Tapi mungkin Allah akan memperlihatkan bagaimana kaum atau bagaimana orang-orang itu senang. Orang-orang itu senang melempari aku, dan semoga dengan itu semua, dengan lemparan-lemparan itu, Allah membuat aku dekat kepadanya. Artinya mau disanjung juga tidak GR, mau dicela juga dia tidak goyang. Itu orang-orang arif itu seperti itu. Mata kunta idza ataita basatokal atau, wallahu alam bisawab. Kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.